Selamat pagi Bu Supriyati. Selamat pagi. Ngapunten Bu mengganggu waktunya Bu. Ya, mungkin ada yang bisa saya bantu. Perkenalkan terlebih dahulu ya Bu. Saya Gundala Feristika. Saya pengajar di SMA Negeri 1 Kembang. Saat ini saya sedang mengikuti program guru penggerak angkatan 5 dari Kabupaten Jepara Bu. Nah, ini maksud dan tujuan saya ke sini adalah mau berbincang-bincang dengan panjenengan selaku kepala sekolah ya Bu, mengenai pengambilan keputusan. Nanti kita berbicara seputar itu ya Bu. Mohon maaf Bu, apakah saya mengganggu waktu Ibu? Oh betul. Kalau mungkin saya bisa membantu semau saya dengan senang hati saya. Ya, terima kasih sebelumnya ya Bu untuk waktunya juga kesempatan yang diberikan kepada saya untuk wawancara dengan panjenengan di selaku kepala sekolahnya. Bisa kita mulai ya Bu? Begini Bu, dalam program guru penggerak ini kan ini sudah masuk di modul 3.1 nih Bu. Nah, dalam modul ini adalah yang kita bahas, yang kita pelajari itu mengenai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Maka dari itu kita sebagai calon guru penggerak itu punya kewajiban untuk melakukan wawancara dengan pimpinan di sekolah. Nah, salah satunya ya dengan panjenengan ini. Semoga saya bisa menjawabnya. Nggih Bu. Untuk yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah pastinya di lingkup sekolah itu kan seringkali terjadi masalah nih Bu, atau kasus-kasus tertentu nggih. Ketika menghadapi adanya suatu masalah atau persoalan yang dihadapi di sekolah, kira-kira panjenengan Bu Supriyati ini sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan tersebut? Kan ketika terjadi masalah itu ada dua kemungkinan ya Bu, itu termasuk dilema etika atau termasuk di dalam bujukan moral. Nah, bagaimana cara Ibu itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut Bu? Ya, saya mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini saya alami dengan membandingkan nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya itu kok benar melawan benar, saya selesaikan dengan kasus dilema etika. Dan jika itu benar melawan salah, maka ini saya masukkan ke kasus bujukan moral. Berarti dengan mengidentifikasi nilai-nilainya gitu. Ya. Kan ada kadang ini benar bingung juga lah. Seperti itulah. Iya Bu. Kemudian Ibu, ketika mengambil sebuah keputusan ya Bu, sebagai pemimpin pembelajaran ini kan sebagai manajemen tertinggi di sekolah ini ya Bu, terutama untuk kasus-kasus yang punya dua kepentingan yang sama, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan yang positif kalau menyikapi masalah tersebut, bagaimana pengambilan keputusan yang akan Ibu ambil dalam menyikapinya? Ya, saya menjalankan pengambilan keputusan tersebut di sekolah saya dengan melakukan uji keputusan melalui 9 langkah yang dapat mengirim kita dalam situasi dan nilai yang bertentangan. Memang sulit Bu. Kira-kira dari kasus itu Bu, yang menjadi acuan biasanya dari skala prioritas apa buatan Ibu? Ini tentunya skala prioritas yang harus didahulukan, karena banyaknya kasus itu kan harus bisa diutamakan, mana yang harus lebih utama saya selesaikan begitu. Jadi tingkat kepentingannya dilihat ya Bu. Kemudian ini pertanyaan yang ketiga Bu. Dalam yang biasa Ibu lakukan, yang biasa Ibu terapkan di sekolah Ibu, langkah-langkah atau tahapan atau prosedur ketika menghadapi situasi seperti itu biasanya dilakukan dengan cara seperti apa Bu? Oh ya, itu prosedur yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan merujuk pada 4 paradigma: dilema etika, pengambilan keputusan, dan 3 prinsip pengambilan keputusan yang seharusnya diambil dengan tepat, arif, dan bijaksana.
Berarti dengan 4 paradigma, dengan 3 prinsip, serta tadi ya Bu 9 langkah ya Bu ketika terjadi satu masalah itu. Nih Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya ya Bu, selama ini ketika Ibu mengambil sebuah keputusan, pada saat ada kasus-kasus dilema etika seperti itu, yang Ibu rasa langkah yang paling efektif atau hal apa yang paling efektif yang bisa digunakan pada saat pengambilan sebuah keputusan? Hal yang saya anggap efektif adalah dengan melakukan pengujian melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Yang saya lakukan. Berdasarkan pengujian dengan step-stepnya pastinya. Kan kita kalau melakukan ini harusnya apa yang saya lakukan dulu lah, seperti itu. Untuk selanjutnya ya Bu, dalam mengambil suatu keputusan itu tadi, pastinya sebagai pemimpin pembelajaran itu kadangkala pasti ada hal yang sulit ya Bu. Pasti ada berbagai macam pertimbangan ya Bu, mempertimbangkan A, B, C, D ya Bu. Yang menjadi tantangan kira-kira Bu selama ini, yang sering menjadi tantangan atau yang Ibu alami sendiri lah ketika saya harus mengambil keputusan, tentunya banyak tantangan, mengingat ya guru saya seperti apa. Jadi saya tuh menghadapi kasus sebetulnya antara keadilan, ini sudah adil apa belum, kebenaran, terus toleransi dan kesetiaan dari yang bersangkutan sendiri, itu merupakan kesulitan tersendiri. Berarti penuh pertimbangan ya Bu. Pertimbangan namanya orang tua. Sebagai orang tua di sekolah ya Bu. Pastinya banyak yang harus dipertimbangkan. Kemudian ketika dalam penyelesaian sebuah kasus Bu, kira-kira ada sebuah pertimbangan masalah tersebut mau diselesaikan di waktu itu, di tempat, atau maksudnya spontan seketika Bu, ketika ada masalah langsung langsung diselesaikan, ataukah menunggu momen tertentu, atau dengan cara seperti apa Bu biasanya panjenengan menyelesaikannya? Tergantung masalahnya. Pastinya saya memilih karena saya harus mempertimbangkan pengambilan keputusan itu. Kalau masalah itu harus segera saya atasi, maka saat itu juga kalau bisa ditunda, saya mau menunggu momen yang tepat, situasi yang tepat. Kira-kira bisa dicontohkan Bu, yang misalnya situasi yang memang seketika itu bisa diselesaikan gitu Bu? Gini, misalnya suatu saat ada ini tentang guru-guru atau tentang murid buat apa-apa tentang guru. Kalau tentang guru misalnya begini, tidak masuk tanpa izin. Maka saat itu juga saya melalui WA, saya memastikan kenapa. Kalau jawab guru tersebut karena sakit ya sudah saya maklumi, dan untuk di lain waktu tetap saya bina, bahkan ada juga buku pembinaan untuk tetap menegakkan disiplin. Kalau dengan anak misalnya begini, anak itu gondrong, itu kan termasuk melanggar kedisiplinan. Nah itu anaknya juga ini, pertama kita peringatkan, ayo besok pagi harus sudah rapi rambutnya, maka besok kan nanti siang harus potong. Kalau masih belum rapi, belum potong, kita punya lagi saya tinggal ini. Kalau tidak, sekolah mengantarkan si anak ke tukang potong, kita potongkan, atau kita sendiri juga bisa memotong anaknya seperti itu. Tapi sebelumnya sudah dikasih. Sudah, kami tidak serta-merta memberi hukuman atau sanksi tanpa melalui tahap-tahap yang manusiawi. Kemudian ketika mengambil sebuah keputusan ya Bu, baik itu dalam menghadapi siswa maupun dalam menghadapi rekan sejawat, teman guru ya Bu, adakah seseorang atau faktor yang mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan?
ya itu ada temennya. Kalau keputusan itu kan kita mestinya ada rapat dengan guru, terus kita rembuk, terus kita putuskan. Kalaupun kami tidak bisa memutuskan saat itu, maka saya akan menghubungi pengawas sekolah untuk minta bantuan mungkin pembinaan atau bagaimana. Tetap kita koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan orang-orang yang berkepentingan dengan masalah yang saya hadapi. Berarti ada kolaborasi ya Bu? Ada. Ya. Pasti ada kolaborasi dengan guru, kepentingan atasan, bahkan malah komite. Komite merupakan apa ya? Partner kami dalam mensukseskan pendidikan. Itu komite. Termasuk wali murid ya Bu ketika masalahnya. Kalau wali murid itu nanti setelah dengan komite. Pertama kan ada ketua komitenya, kita ajak karaoke. Pak ada gini. Oh ya gini lah. Kalau komite sudah berhubung dengan komite, perlu mendatangkan si wali murid, ya kita datangkan yang bersangkutan. Bahkan dengan polsek loh, kami punya MOU ya, ada dengan polsek puskesmas dan semuanya kita punya dengan TK. Yang belum mungkin dengan SMA, karena SMA kan jenjangnya melompat. Kalau dengan SMP, aliyah itu aliyah, MTS, SMP kan di ada, atasnya gitu. Iya, yang langsung nyambung gitu. Kalau kami dengan kan betul mungkin, karena tidak mungkin lah. Ya berarti ada pihak-pihak terkait bahkan di luar lingkup sekolah ya Bu yang membantu ketika ada permasalahan atau mendukung kegiatan di sekolah ya Bu. Ini untuk yang pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah kita bicarakan ini tadi ya Bu, dari beberapa pertanyaan itu, kira-kira apa yang dapat Ibu ambil atau yang dapat Ibu simpulkan dalam pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan pada saat ada permasalahan yang terjadi di sekolah Bu? Itu tentunya banyak sekali manfaatnya ya. Dengan mengambil keputusan secara bukan sepihak, dengan melalui teman, rekan sejawat, atasan, dengan partner kami komite, kami mendapatkan keputusan itu hasilnya lebih bagus, lebih cermat dan lebih bisa diterima oleh semua pihak. Karena kami memutuskan sesuatu itu tujuannya kan bukan untuk kepentingan saya sendiri selaku pimpinan, bukan, karena saya di sini tidak menerapkan kepemimpinan yang otoriter, bukan. Kami demokratis yang nyaman bagi semuanya. Itulah tujuan kami, karena pendidikan kan tujuannya kan untuk kebaikan semuanya seperti itu. Ya berarti memang dalam pengambilan keputusan itu bukan semena-mena dari pimpinan saja ya Bu. Jadi memang harus ada kerjasama, sumbangsi pikiran, masukan, bahkan kritikan sekalipun itu juga kami perlukan. Beda pendapat itu biasa. Toh pada ujung-ujungnya kita menginginkan keputusan yang dapat diterima oleh semua. Jadi keputusan yang untuk kepentingan bersama ya, betul. Itu yang terpenting ya Bu. Terima kasih Bu. Saya sangat terbantu dengan informasi yang saya dapatkan dari panjenengan selaku pemimpin pembelajaran di sekolah ini, selaku kepala sekolah ya Bu. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan tadi, saya menjadi lebih paham pastinya tentang bagaimana mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yang keputusan yang tidak hanya yang bijaksana, yang bisa diterima oleh semua orang, yang bisa mengakomodisir kepentingan umum ya Bu. Terima kasih sekali Bu atas waktu dan kesempatannya. Untuk kurang lebihnya jika ada tutur kata atau perilaku saya yang kurang tepat, saya mohon maaf ya Bu. Sami-sami, saya juga merasa tersanjung didatangi oleh guru hebat, guru penggerak. Semoga nanti ilmunya bermanfaat untuk dunia pendidikan. Terima kasih Bu. Sami-sami. Saya Bu, yang pamit ya Bu. Mohon maaf mengenai waktunya ya Bu. Perkenalkan saya Bunda Jessica. Saya
mengajar di SMA Negeri 1 Kemang. Ya. Maksud kedatangan saya di sini nih, saya kan ini mengikuti program tim penggerak itu CGP Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Ya, dalam program pendidikan ini di modul 3.1 ini kan berkaitan dengan pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai sebagai pemimpin pembelajaran. Dalam modul ini saya punya kewajiban untuk melakukan diskusi atau wawancara singkat dengan beberapa kepala sekolah. Salah satu tujuan saya kesini adalah wawancara dengan panjenengan sebagai kepala sekolah berkaitan dengan nanti bagaimana cara panjenengan mengambil keputusan ketika ada masalah yang terjadi di sekolah ini. Saya kira-kira mengganggu waktunya betul ya Pak Ibu? Tidak Ibu. Bisa kita mulai ya Bu? Saya pertanyaan yang pertama ya Bu. Selama ini sebagai seorang pemimpin pembelajaran, dengan kan ini sebagai kepala sekolah ya Bu, dalam menghadapi kasus-kasus tertentu itu kan kadang-kala yang terjadi itu kasus itu ada yang termasuk dilema etika atau yang termasuk rujukan moral. Nah, dalam menghadapi masalah tersebut, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi? Apakah itu masuk dilema etika ataukah masuk dalam ranah rujukan moral? Ya, saya mengidentifikasi kasus-kasus tersebut itu selama ini saya alami membandingkan nilai-nilai yang bertentangan. Misalnya, jika nilai benar lawan benar, maka ini saya identifikasikan ke kasus dilematika. Dan jika nilai benar lawan salah, kan, maka ini masuk kasus rujukan. Itu dengan melihat nilai-nilainya ya Bu. Kemudian Ibu dalam mengambil suatu keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang punya kepentingan yang sama atau mengandung nilai-nilai yang sama-sama benar atau nilai kebajikan yang positif, itu bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus tersebut? Saya menjalankan pengambilan keputusan di sekolah dari kasus-kasus tersebut dengan melakukan dan uji keputusan melalui 9 langkah yang dapat mengiring kita dalam situasi dan nilai yang berarti dengan langkah-langkah itu ya Bu, step-step tertentu ya Bu untuk mengidentifikasi atau menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi pertanyaan ketiga Bu, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan ketika terjadi suatu dilema etika itu biasanya apa yang akan Ibu lakukan dan Ibu jamin untuk menyelesaikan masalah tersebut? Prosedur yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi kasus-kasus tersebut dengan merujuk pada 4 paradigma, ya kan, dilema etika itu pengambilan keputusan dan 3 prinsip untuk pengambilan keputusan yang seharusnya diambil dengan tepat, arif, dan secara bijaksana. Kemudian Bu, ketika mengambil sebuah keputusan itu pastinya kan ada berbagai macam pertimbangan tadi ya Bu, supaya keputusannya itu bisa bijaksana, keputusannya bisa tepat. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif untuk mendukung suatu keputusan itu memang keputusan yang terbaik, ini keputusan yang bijaksana? Bagaimana Bu hal yang dengan anggap efektif? Hal yang anggap efektif itu ya dengan melakukan pengujian melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan. Jadi berdasarkan tahap-tahap itu ada pengujian tertentu ya Bu, berdasarkan uji legal, uji kepatutan, uji dan yang lain-lain itu. Kemudian ini saya tahu juga. Jenengan kan di sini sebagai pimpinan ya Bu, sebagai top manajemen di sekolah ini ya Bu, sebagai kepala sekolah ya. Pastinya di dalam mengambil sebuah keputusan itu pastinya ada tantangan, ada hambatan ya Bu yang
bisa dialami ketika mungkin mengambil kebijakan yang kalau dilihat itu kan sama-sama benar ini Bu. Nah, itu tantangannya dalam pengambilan kebijakan itu apa yang selama ini sharing aja pengalaman panjenengan sebagai seorang kepala sekolah. Yang merupakan tantangan itu dalam pengambilan keputusan harus kasus jadinya ketika saya menghadapi kasus yang bertentangan, yaitu antara keadilan, kebenaran, toleransi, dan kesetaraan. Berarti mempertimbangkan itu mempertimbangkan nilai-nilai itu ya Bu. Bilangnya bagaimana, kebenarannya bagaimana, saya harus mempertimbangkan dengan tepat ya, dan toleransi kepada teman-teman seperti itu. Jadi tidak asal mengambil keputusan seperti itu. Memang sebagai banyak pertimbangan ya Bu. Secara bijaksana. Iya, karena sebagai pemimpin kan pastinya pengennya semua terlayani dengan baik ya Bu. Kemudian ketika ada masalah nih Bu, ketika menyelesaikan sebuah kasus, biasanya Ibu akan menyelesaikan kasus tersebut secara spontan di tempat ketika kejadian terjadi, atau dengan suatu prosedur tertentu Bu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya tidak sih, karena saya harus mempertimbangkan nanti ya Mbak, ambil keputusan dengan berkolaborasi bersama yang itu jawaban atau keputusan yang tepat itu memang harus sesuai kebenarannya atau tidak gitu. Jadi tidak asal memvonis seperti itu. Berarti dengan banyak pertimbangan ya Bu. Selama ini sharing mau. Selama ini ketika mengambil sebuah keputusan itu kan tadi tidak langsung ada rapat dengan Dewan Guru. Ada pihak lain di luar Dewan Guru misalnya untuk mengatasi suatu masalah. Kan masalah kalau di sekolah kan tidak hanya masalah antar pimpinan dengan Bapak Ibu guru. Mungkin kan ada masalah yang dihadapi ketika menghadapi siswa atau masalah yang di luar lingkup itu adakah pihak lain yang bisa diajak kerjasama atau berkolaborasi itu biasanya? Sebenarnya ada. Di sini kan kita kan pengawas. Tapi selama masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan, ya kan? Jadi misalnya antara siswa dan guru hanya sebagai pekerjaan, sudah bisa ya sudah. Terus kalau memang tidak bisa, yaitu dengan kepala sekolah dan kepala sekolah. Tapi selama masalah tersebut sudah selesai ya sudah selesai. Karena memang selama ini yang ada di SD kami itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi masalahnya juga tidak parah. Jadi diselesaikan dengan siswa, mungkin siswa itu sulit berkomunikasi dengan keluarganya, dia memilih berbicara dengan gurunya atau kepala sekolahnya seperti itu. Berarti memang yang diutamakan secara intern dulu, baru ketika itu tidak bisa diselesaikan dengan intern dari minta bantuan dari pihak lain ya Bu. Jadi pertanyaannya selanjutnya Bu, dari masalah ketika jenengan ada kasus di etika itu tadi, ketika membuat suatu keputusan itu, adakah pihak yang membantu atau pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan, atau adakah faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi panjenengan untuk membuat suatu keputusan di sekolah ini? Ya ada tentunya pasti ya. Ya. Karena apa? Kita mengambil keputusan itu tidak hanya berdasarkan tapi harus ada buktinya, kan? Ya. Ada bukti yang harus merujuk dalam masalah tersebut, kenyataannya, dan tidak hanya katanya, tapi berupa fakta yang benar. Berarti mengumpulkan fakta ya Bu, mengumpulkan kebenarannya ya, tidak hanya mungkin informasi yang didapatkan tidak hanya dari satu pihak saja, tapi dari berbagai pihak. Oke, ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua yang sudah kita bicarakan ini tadi,
apa yang bisa Ibu simpulkan, apa yang bisa Ibu ambil dari pengalaman Ibu ya selama ini ketika mengambil sebuah keputusan ya Bu, ketika menghadapi dilema etika itu apa sih hal baik yang bisa didapatkan dari pembicaraan dari awal tadi sampai di akhir wawancara ini? Yang bisa dipetik ya, Iya. gitu ya. Agama kolaborasi memang harus ada kebersamaan kepala sekolah, jadi dewan guru dan siswa, dan juga merangkul komitmen, dan juga yang dari satker ataupun pengawas sama-sama bekerja sama. Jadi misalnya ada keputusan memang yang urgent dan harus dipertimbangkan, diminta pertimbangan yang lebih atasnya. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi nanti memang jika sudah bisa teratasi dan hanya sebatas biasa-biasa saja yang bisa dilaksanakan, ya tidak bisa mengambil Tidak lewat. Berarti memang butuh kerjasama ya Bu, butuh kolaborasi, butuh mungkin dalam mengambil keputusan itu butuh pemikiran banyak kepala ya Bu, karena tidak hanya dari pimpinan semata, tapi memang berdasarkan ya jalan itu, tapi juga masukan itu dibutuhkan ya Bu ketika membuat suatu keputusan ya. Sekiranya itu Bu yang beberapa pertanyaan yang saya ajukan ke panjenengan. Terima kasih sekali Bu atas waktu yang sudah diluangkan dalam wawancara ini. Saya mendapat pemahaman yang lebih dalam lagi bagaimana seorang pemimpin pembelajaran itu mengambil sebuah keputusan ya Bu. Saya mohon maaf ketika ada tutur kata ataupun hal-hal yang mungkin kurang berkenan saat saya datang ke panjenengan untuk wawancara itu. dia sama-sama ya, semoga kita dan sukses selanjutnya. Ya, saya mohon pamit Bu. Saya terima kasih juga. Terima kasih.